Ini ada yang bertanya, ketika kita menginginkan sesuatu, maka kita harus menghilangkan perasaan ingin tersebut. Terus apa bedanya dengan orang lain yang sejak dari awal tidak punya keinginan? Nah, jadi gini, gampangnya sebelum kita jawab pertanyaan itu, gampangnya gini. Yang penting dari kehidupan kita itu adalah identitas atau self concept kan. Jadi keinginan itu urusan belakangan. Ya. Nah, apa yang menentukan identitas itu adalah ketika seorang bayi lahir. Bahkan jauh sebelum itu, ketika seorang bayi dikandung. Ambillah contoh misal Mas Rosi misalnya, sama istrinya hamil. Kemudian ketika hamil, Mas Rosinya selingkuh. Nah, respon istri itu akan beda-beda. Tiap orang akan beda-beda. Nah, kebetulan istrinya Rosi, asumsinya adalah gini, oh, Mas Rosi ini selingkuh gara-gara aku punya anak, sehingga nggak bisa melayani secara total, nggak bisa nge-seks secara total, misal, oh karena aku hamil, aku akhirnya sibuk dengan anakku, mual, bla bla bla, akhirnya Mas Rosi selingkuh. Asumsinya gitu. Kemudian itu terbaca oleh embrionya. Kemudian pola didiknya akan menyesuaikan asumsi itu, bener nggak? Ya kan. Kemudian ibunya akan mendidik anaknya seperti anaknya itu merupakan manusia yang kurang diinginkan oleh dia, ya kan? Kemudian dia mendapatkan kesan, oh berarti aku bukan bagian dari keluarga ini, I don't belong, ya kan? Kemudian ketika semakin remaja, identitas itu tambah kokoh, kayak kita membuat pondasi. Kemudian muncullah perasaan dan pikiran susulan yang merupakan pikiran itu dan perasaan itu adalah pemicu dari pondasi sebelumnya, yaitu self concept-nya atau identitasnya. Kemudian ketika pikiran dan emosi ini tidak disadari, akhirnya looping. Kemudian looping, akhirnya bisa tebak. Ketika dia remaja atau dewasa, akan mulai muncul urgensi untuk mengakhiri hidupnya. Akan mulai muncul perbuatan atau aktivitas yang ingin bunuh diri. Itu salah satu contoh. Dan ada banyak kemungkinan kasus. Bisa jadi ketika selingkuh, asumsi ibunya, oh aku kurang cantik. Bisa jadi kan? Oh dulu aku waktu sebelum hamil aku cantik, sekarang aku kurang cantik. Akhirnya aku kurang dicintai oleh suamiku sekarang. Otomatis anaknya kebaca secara kasat mata, kebaca bahwa oh berarti aku manusia yang kurang cinta. Kemudian bertumbuh dia akan susah dapat jodoh. Kalaupun dia paling didapatkan perlakuan cheating, hal yang sama dengan ibunya. Banyak variasi, makanya ketika variasinya banyak antara ibu dan ayah, maka karakter variasi di dalam seorang diri anak juga banyak. Makanya anaknya Rosi akan berbeda sama anaknya Mas Hendra, berbeda juga dengan anaknya Joko, berbeda juga dengan anaknya Mas Toyib, pasti berbeda-beda karena varian karakter dari orang tuanya. Kemudian ketika varian dari karakter orang tuanya beda, otomatis identitas palsunya beda-beda kan, topengnya beda-beda kan. Nah sekarang gimana caranya ganti identitas ketika kita mengira bahwa topeng ini adalah wajah asli kita? Nggak bisa kan, susah kan. Makanya diperlukan upaya untuk melepas topengnya, diperlukan meditasi atau semacam letting in atau menyadari apa saja yang palsu. Jadi ketika kita rebahan nggak mengapain, itu pasti mulai muncul semua terkait identitas berupa pikiran, perasaan, dan lain-lain yang selama ini tersimpan dan looping di area tubuh kita. Kemudian ketika disadari, akhirnya kita mendapatkan momen satori, di mana kita mencari, oh ternyata aku yang ini asli, wajah asliku itu yang ini, yang kosong, yang bukan identitas. Nah ketika kita bisa stay cukup lama lah, setidaknya seminggu atau 2 minggu di momen kesadaran, di momen satori atau di momen kekosongan itu, baru kita bisa ganti identitas. Istilahnya yang sebelumnya kita kesadarannya itu lokal atau fokus, kita open dulu, kosong dulu, baru kemudian kita bisa mengganti identitasnya. Tapi kalau langsung diganti itu pasti akan susah. Berarti butuh waktu ya. Berarti pondasi terkuat itu ketika kita masih di dalam rahim seorang ibu. Itu apapun yang terjadi di luar itu sangat mempengaruhi hasil dari anak kita nanti ya. Atau contoh kedua gini lah, misal seorang ibu misal hamil, nah ayahnya ini stres dengan kerjaan, kemudian melakukan KDRT, ibunya ditonjok ini. Nah kemudian ibunya ini
kan rasanya nggak enak kan, sakit kan. Kemudian ibunya pura-pura sakit agar tidak ditonjoki orang tuanya. Nah kemudian itu berangsur, kemudian itu sebelumnya ada anak pertama, misal. Kemudian anak pertamanya juga membuli adiknya ini yang baru lahir karena iri dengan kasih sayangnya ibunya yang sudah pindah kan. Ketika anak pertama kehadiran anak kedua, biasanya kasih sayang ke anak pertama agak berkurang. Intensitasnya pindah ke anak kedua. Anak pertama iri, kemudian mulai menggoda-goda atau misal tiba-tiba menggigit hidung atau apa, akhirnya anak kedua merasa terbuli. Kemudian dia pura-pura sakit, sama polanya sama kayak ibunya. Kemudian di kemudian hari semakin remaja dia mempunyai banyak penyakit. Ketika didatangi kakaknya, tiba-tiba dia sakit, kecelakaan dan lain-lain. Ini banyak, itu kasusnya banyak, pengaruh. Berarti sugesti itu kuat sekali ya untuk menjadikan sesuatu yang misalnya itu tidak harus akhirnya di kemudian hari menjadi sebuah kenyataan. Seperti itu ya. Jadi sugesti ketika kita masih bayi itu akan mempengaruhi fondasi identitas kita, topeng utama kita. Our mask. Oke. Ini sangat menarik ya. Lantas ini ada second question. Bisa dijelaskan nggak Mas, Sedona Method itu seperti apa? Nah, Sedona Method itu kalau seingatku yang bikin itu ada Lester Levinson. Nah, ada di bukunya Key to the Freedom kalau nggak salah, itu tak baca tahun 2010-an. Nah, intinya dia punya 3 cara letting go atau melepaskan emosi yang terpendam. Cara pertama kalau nggak salah dilepaskan. Cara kedua kalau nggak salah masuk lebih dalam. Cara ketiga aku lupa. Tapi ada cara yang lebih melampaui, yaitu cara keempat atau fourth way yang biasanya dibahas oleh Gurdjieff, yaitu mistikus dari Rusia, dan kemudian diadopsi oleh Lester Levinson, yaitu cara kesadaran. Diamati saja emosinya, dibiarkan muncul apa adanya, karena ketiga cara sebelumnya itu rentan jebakan, tricky. Misal Mas Rosi ingin melepaskan rasa marahnya, misal ibaratnya HP ini, ini rasa marah lah. Harusnya kan kita cuma naruh gini toh, nggak terlibat kan. Tapi ini masih ada di dalam area pandang kita. Tapi kita sudah tidak terlibat, nggak ada atensi, dibiarkan apa adanya. Tapi kebanyakan orang mendekati letting go dengan mental peperangan. Dia berusaha melawan ini, mendorong, melepaskannya itu. Dia mengira melepaskan itu adalah dilempar ke belakang atau ke depan sehingga dia nggak kelihatan lagi. Akhirnya dia semakin merasa terpisah dengan emosinya, dengan lingkungannya dan lain-lain, karena dia berusaha memisahkan diri dari objek emosinya. Sedangkan di pendekatan yang benar adalah tidak berperang dengan emosi atau pikiran apapun. Jadi kita including, jadi kita menerima apapun, otomatis itu akan lepas. Yang lepas itu bukan emosinya, tapi adalah penolakan kita. Kayak kita ngotak-ngatik HP ini, misal ini emosi, karena emosi kemarahan ini rasanya nggak nyaman. Biasanya Mas Rosi ngapain? Ketika Mas Rosi marah atau sedih, rasanya kan nggak nyaman. Nggak nyaman. Perlu Mas Rosi ngapain? Kayak ingin kita lampiaskan atau merusak atau apa? Merusak gitu. Atau Mas Rosi ngerokok biar rileks gitu kan. Nah itu kan kayak ngotak-ngatik kemarahan ini kan. Melepaskan, yang dilepaskan itu adalah daya otak-atik kita, bukan kemarahannya. Kemarahannya tetap ada di sini, kita hanya melepaskan penolakan kita. Udah selesai. Kita tetap including di medan kesadaran kita. Berarti bahasanya kita itu melawan penolakan yang apa ya, sesuatu yang tidak kita inginkan tadi. Menyadari itu. Kalau kita letting go, biasanya orang keliru kayak kita menciptakan balon di antara emosi sama diri kita. Jadi kayak ada perisai antara kita sama emosi kita. Akhirnya kita menjadi terpisah jadi dua, dualitas, ada sekat. Nah, itu pelan-pelan kita akan semakin merasa terasing. Di situ ada penderitaan. Yang tanpa kita sadari sebenarnya. Trikinya di situ. Beberapa orang akan mendekati letting go atau letting in dengan mode peperangan, beberapa lainnya dengan mode cinta. Yang benar adalah mode cinta. Oke. Nah ini juga ada satu pertanyaan yang menarik Mas, sebenarnya dari tadi saya bacain. Jadi teman kita ini dari kecil sampai dewasa ini banyak mengalami hal-hal unik ya. Salah satunya adalah dia itu paling dibenci
oleh ibunya daripada saudara-saudaranya, dia paling dibenci. Nah, yang paling nggak disukai sama dia itu dari kecil itu, sekarang pas menikah itu sering gagal juga, sering kali dia gagal menikah. Apa ada hubungannya ya dengan karma di hidup saya sebelumnya, atau kehidupan di kehidupan yang sebelumnya gitu? Nah, entah kehidupan masa lampau ada atau enggak, kita kan nggak tahu. Benar. Kita nggak ingat ada atau enggak kan. Kalau di area kesadaran, seluruh kehidupan, entah itu masa lampau, masa depan, masa kini, seluruh karakter yang ada di dunia itu adalah kita. Jadi nggak relevan lagi membahas individual, ya kan? Oh, dulu aku kehidupanku gajah, tikus, sudah nggak relevan. Ketika kita hadir sebagai kesadaran, ketika kita hadir sebagai keseluruhan kekosongan. Jadi yang bisa kita tracking itu adalah masa dimana kita mulai dikandung sampai sekitar umur 5 tahun. Itu yang perlu di tracking. 5 year old. Ketika kita di dalam kandungan, ketika kita batasnya 5 tahun, kita mengalami kebencian dengan ibu, itu akan berlangsung selamanya. Jadi mulai dari usia 5 tahun. Ketika 5 tahun kita dibenci ibu, maka interaksi selanjutnya di masyarakat akan menyerupai interaksi kita dengan ibu. Sama dengan ayah juga. Karena interaksi manusia yang pertama adalah dengan ayah, ibu, mungkin kakek, nenek kalau serumah, atau mungkin saudara kita, saudara seperibuan, saudara kandung. Kemudian dari kelima ini membentuk identitas. Kemudian dari identitas keluar pikiran, emosi, kemudian keluar realita kita. Jadi kalau kebetulan kita dibenci oleh ibu, di masa remaja kita akan dibenci teman-teman. Kemudian kita menikah, di dalam pernikahan kita juga akan mengalami yang dibenci lah. Atau mungkin mengalami momen cheating, diselingkuhi dan lain-lain. Nah, supaya hal tersebut tidak nempel sampai kita dewasa nanti, mungkin ada trik atau apa, Mas? Ya, diselesaikan hubungan terkait ibunya. Itu kan ibunya. Dia tahu kalau ibunya membenci dia. Nah, ketika dia dibenci oleh ibunya, rasa apa yang muncul? Kecewa, Mas. Kecewa. Ya udah disadari kecewanya sampai benar-benar lenyap. Kemudian hubungan itu akan jadi lebih baik. Tapi kalau kecewanya nggak disadari, misal Mas Rosi dibenci oleh ibunya, misal Mas Rosi merasa kecewa, sedih, terus Mas Rosi ngerokok, kan itu lari kan? Pelarian. Yang awalnya itu mau muncul ke permukaan untuk dialami total, dia jadi terkubur lagi. Ketika dia terkubur, otomatis ya dia harus muncul lagi kan? Dia kan harus terekspresi, kemudian lenyap, muncul ombak baru. Artinya ya ketika sedih muncul, dibiarin, jangan ngerokok. Artinya yang perlu kita identifikasi atau kita perlu kenali itu kebiasaan apa saja yang kita pakai untuk lari. Itu kita hindari ya? Itu kita sadari. Misal Mas Rosi hubungannya nggak baik sama ibunya dan reaksinya sedih. Nah, ketika sedih Mas Rosi ngapain? Misal Mas Rosi ngerokok, ya kali ini cobalah nggak ngerokok. Pasti itu emosi akan muncul semuanya. Kalau biasanya cewek kalau sedih dia makan, ya cobalah kalau sedih jangan makan dulu. Itu pasti muncul rasa nggak enaknya. Mungkin kalau Om Joko sedih, dia meditasi. Ya cobalah nggak usah meditasi, biarkan emosinya muncul apa adanya. Berarti kalau ini kan banyak ya. Misal, oh saya sedih, saya punya masalah, saya harus sholat tahajud atau yang muslim kan, wirid itu. Berarti nggak usah wirid. Jadi gini, ketika apapun itu, mau sebaik apapun, suatu ritual, kalau motifnya itu lari, jadi buruk. Karena ada motif dia menghindari emosinya. Tapi ketika emosinya sudah disadari, kemudian muncul nuansa perayaan, apapun yang dilakukan akan baik. Entah wirid, entah sholat, entah meditasi, apapun itu akan menjadi perayaan kebahagiaan. Hubungan kita dengan ketuhanan. Tapi kalau kita untuk menghindari emosi, ya kita tidak berhubungan dengan ketuhanan. Ya kan? Kita kan sedang berhubungan sama emosinya, tapi kita nggak mau. Tapi jauh di dalam kita tetap bermusuhan sama emosinya dengan cara meditasi, atau dengan cara wirid, atau dengan cara belanja, makan, dan lain-lain. Berarti sangat berpengaruh ya ketika kita mempunyai masalah, misal dengan ibu kita atau keluarga kita atau our parent lah. Itu di kemudian hari ketika kita dewasa, menikah dan lain sebagainya, itu juga ke bawah ya? Sangat ke bawah. Makanya di semua ajaran agama pasti disarankan untuk berhubungan baik sama ibu dan bapak. Ya kan? Tapi pesan itu salah dipahami.
Akibatnya orang tua memaksa anaknya berbakti. Nah, Iya kan? benar. Nah, yang benar adalah ketika ada hubungan yang renggang, disadari dulu emosinya. Ketika emosinya sudah disadari apa adanya, dia berubah menjadi kasih sayang, barulah muncul bakti. Secara otomatis, tanpa berpura-pura berbakti. Tapi yang terjadi di masyarakat kita adalah pemaksaan berbakti. Nah, Pemaksaan untuk mencintai orang tuanya. Padahal orang tuanya membenci dia, Benar. memperlakukan dia tidak baik, dan lain-lain, atau ke ADRT, ke anaknya, atau apa. Nah, itu perlu disadari terlebih dahulu kecewaannya, kesedihannya. Ketika kesedihannya udah lewat, udah berlalu, kan kalau dibiarkan akan berlalu dengan sendirinya kan. Kemudian mulai muncul kasih sayang tanpa syarat. nah, terkait kita kultur kita, terutama masyarakat Indonesia itu kan memang dipaksa untuk berbakti kepada orang tua. Nah, kalau kita balik, kita tidak bicara salah atau benar. Posisi orang tua yang baik menyikapi anaknya itu seperti apa? Karena selama ini kan pasti anak yang dikambing hitamkan, misalnya anak selalu salah karena orang tua itu tanda kutip maha benar gitu. Nah, itu dari Mas Riko untuk semua orang tua yang ada di Indonesia itu seperti apa, Mas? Jadi gini, posisi yang harus kita ambil adalah, pertama adalah kita sama-sama manusia. Entah itu orang tua, entah itu anak, adalah posisinya kita sama-sama manusia. Iya kan? Secara karakter nggak mungkin sempurna. Benar. Walaupun secara kesadaran kita sempurna, tapi secara individu kita tidak sempurna. Ada kesalahan, ada mungkin keliru, dan lain-lain. Dan itu tidak menutup kemungkinan orang tua juga bisa keliru. Salah atau Iya kan? keliru ya. Ketika kita sama-sama memposisikan sebagai manusia, hubungan akan terjalin dengan baik. Tapi kalau kita memposisikan, oh karena aku orang tua, aku nggak bisa salah nih. Nah, itu yang terjadi kan seperti itu. Nah, yang salah ya berarti anakku. Nah, di situ akan terjadi hubungan yang tidak seimbang, Tidak harmonis akhirnya. tidak harmonis. Orang tuanya akan memberikan aturan-aturan yang ketat, anaknya akan merasa tidak bebas. Kemudian mengalami self identitas yang tidak bebas. Dia akan merasa terpenjara dan efeknya macam-macam. Oke. Jadi intinya kita harus saling menyadari bahwa kita sama-sama sebagai manusia ya, bukan sebagai anak atau orang tua gitu. Oke, Mas Riko. Ini ada pertanyaan lagi, Mas Riko. Ada yang pengen ajukan soalan buat Mas Riko ini. Bagaimana untuk memutuskan pikiran yang tidak baik? Contohnya bisa ada lintasan di pikiran dari sahabat dekat kita, atau bakalnya ini mengkhianati kita kan gitu. Biasanya kan ada, kita terlintas pikiran seperti itu. Soalan untuk itu gimana, Mas Riko, untuk menjawabnya? Nah, gini. Sebenarnya menurut Om Rosi ya, yang bikin penderitaan itu adalah pikiran yang buruk atau yang ngejudge kalau pikirannya buruk. Contoh, wah Om Rosi ini kewesro gini. Kemudian muncul pikiran lain setelah itu. Kan ini muncul lah, udah tenggelam kan. Yeah. Yang bilang, oh Om Rosi ini kewesro. Kemudian muncul pikiran selanjutnya, oh aku nggak boleh mikir gini, jelek pikiranku. Yang mana antara dua ini? Yang berbahaya adalah pikiran yang ngejudge sini. Pikiran selanjutnya yang ngejudge pikiran sebelumnya. Iya kan? Kalau ini disadari, ya ini nggak ada apa-apanya. Nggak ada baik dan buruk. Baik dan buruk itu cuma suara judgement atau suara penghakiman terhadap pikiran sebelumnya yang sudah muncul. Nah. Jadi disadari penghakimannya. Yang menyebab menghakimi pikiran buruk dan yang menghakimi pikiran baik. Aslinya nggak ada baik dan buruk. Pikiran ya cuma tayang doang kan. Iya.